Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini, Minggu tanggal 19 April tahun 2020 kita mulai. Jemaat dimohon berdiri. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 2 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang telah diberkati oleh Tuhan, ibadah kita pada saat ini adalah ibadah Minggu Paskah yang kedua. Dengan tema, Aku percaya, maka aku bersaksi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Sentianto. Marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Namanya, tandanya megah. Hai masukkanlah keagungannya, jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Hukum kasih dari Tuhan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita nyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 37 di bait 1 dan bait 2, Batu Karang yang Teguh. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dan kita terima berita anugerah dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 387 bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Padaku dan Kristus sudi
kuasanya, Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bersama umat-Mu kami bersyukur karena kasih anugerah dan juga pemeliharaan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh berhimpun bersama dalam ibadah Minggu Paskah kedua. Baik kami yang di gereja, demikian kami yang di rumah-rumah. Berkatilah ibadah ini sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Bapa, kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Dan di Minggu Paskah yang kedua ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan leksionari. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 22 sampai 32, yakni tentang khotbah Petrus pada peristiwa Pentakosta. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 16 tentang bahagia orang saleh. Bacaan kedua dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 tentang pengharapan, iman dan kasih. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Dalam kesempatan ini kita akan membaca dari Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara
dan juga anak-anak yang saya kasihi, firman Tuhan yang kita baca, kita terima di Minggu Paskah yang kedua ini diberi tema Aku percaya maka aku bersaksi. Aku percaya maka aku bersaksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang melihat tetapi tidak percaya berkaitan dengan iman, maka itu adalah suatu kebodohan. Orang yang melihat tetapi tidak percaya, itu suatu kebodohan. Orang melihat kemudian percaya, itu adalah biasa, umum, atau lumrah. Namun kalau ada orang yang tidak melihat tetapi dia percaya, maka ini istimewa, luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ditambah lagi, jika kita tidak melihat namun percaya, lalu kita mau bersaksi, maka ini menurut saya super, sangat-sangat istimewa. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk bersaksi, sehingga kita menjadi saksi-saksinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, juru selamat kita yang telah bangkit dan menang dari kuasa dosa dan maut? Mari hal ini kita renungkan. Apakah kita percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, juru selamat? Nah, kalau kita percaya akan hal ini, maka marilah kita tunjukkan percaya kita. Marilah kita ekspresikan iman kita, sehingga jangan hanya di batin saja. Saya percaya Yesus itu juru selamat, tapi hanya di dalam saja. Atau hanya sekedar di mulut, aku percaya Yesus itu Mesias, juru selamat, anak Allah. Menurut saya itu tidak cukup kalau hanya sekedar disimpan di hati, di batin, atau diucapkan di mulut. Sabda Tuhan mengatakan, kalau kita lihat dalam kitab Yakobus misalnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Sehingga percaya, beriman saja tidak cukup, harus dibarengi dengan tindakan, perbuatan, dan kesaksian. Nah, saudara yang terkasih, fakta iman tentang ketuhanan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai saat ini ada orang-orang yang masih terus mempertanyakannya. Ada orang-orang yang masih terus meragukannya, bahkan memutarbalikkan fakta, mengolok-ngolok. Banyak orang yang tidak percaya, sehingga iman Kristen itu dianggap sesat, dianggap palsu, dianggap itu rekayasa, dan sebagainya. Saudara, jangankan saat ini, di mana kita banyak orang yang memang sudah tidak mungkin melihat Yesus secara fisik. Demikian juga tidak bisa melihat karya Yesus secara langsung.
Apalagi di tengah zaman yang sangat mengandalkan logika, rasional, sehingga kalau aku tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Itu omong kosong. Jadi jangankan zaman sekarang. Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus sendiri, pada awalnya juga tidak percaya kalau Yesus itu telah bangkit. Inilah yang disaksikan dalam Injil Yohanes yang kita baca ayat sebelumnya tadi. Semua murid Tuhan Yesus kecuali Thomas, karena telah melihat Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, maka mereka percaya. Tetapi sayangnya pada waktu itu Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika murid-murid ini menyaksikan, menceritakan, menyampaikan kepada Thomas bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit, maka Thomas mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau aku belum melihat sendiri, kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas lukanya, maka aku tidak akan percaya. Thomas sangat mengandalkan logika, rasio, kognitifnya. Meskipun dia sudah bersama-sama Tuhan Yesus menerima pengajarannya, bahkan murid-murid yang lain juga sudah menyaksikan dan meyakinkan, tetapi Thomas, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah saudara, akhirnya Yesus datang kembali kepada para murid, dan di situ Thomas juga ada. Dan Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk membuktikan seperti yang diinginkan, supaya percaya. Dan saat itu Thomas bersujud ketika ditegur oleh Tuhan Yesus. Thomas bersujud dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara yang terkasih, Thomas menjadi percaya karena melihat. Imannya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang indrawi, oleh hal-hal yang kognitif, yang semata-mata mengandalkan rasionalitas. Maka Tuhan Yesus di sini mengingatkan, menegur berkaitan dengan iman. Tidak semua itu bisa diindrawi, tidak semua itu bisa dirasio. Maka Tuhan mengatakan, berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Saudara yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan seterusnya, waktu itu orang-orang Yahudi berkumpul merayakan Pentakosta. Tiba-tiba terjadilah Roh Kudus turun ke atas para murid dan orang-orang percaya, sehingga karena manifestasi karunia roh, maka para murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan orang yang tidak percaya mengatakan bahwa murid-murid Yesus, orang-orang percaya ini sedang mabuk anggur. Karena itu maka Simon Petrus berdiri, tampil, bersaksi, berkhotbah. Bisa dikatakan ini adalah khotbah perdana Simon Petrus. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa itu? 3.000 jiwa, 3.000 orang dewasa bertobat, percaya, dan dibaptis. Maka lahirlah gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya dan mau bersaksi, maka hasilnya akan luar biasa. Seperti pengalaman Simon Petrus. Jadi setiap orang yang percaya dan mau bersaksi sesungguhnya hasilnya luar biasa. Mengapa? Yang pertama, karena kesaksiannya itu berdasarkan pada apa yang diimaninya. Kesaksiannya didasarkan apa yang dipercayainya, bukan pura-pura, bukan kepalsuan, bukan motif-motif tertentu. Tetapi sungguh-sungguh ingin membagikan imannya, ingin membagikan kepercayaannya supaya orang-orang juga bisa percaya seperti dia. Yang kedua, kesaksiannya bukan semata-mata oleh dirinya saja. Kesaksiannya bukan dari dirinya sendiri saja, tetapi ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus sebagaimana Tuhan Yesus berjanji dan mengatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti ketika kita menjadi saksi, maka bukan kita sendiri yang melakukan pekerjaan kesaksian itu, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan. Dan yang ketiga, kesaksian orang percaya itu akan membawa dampak baik bagi dirinya sendiri sehingga semakin teguh, semakin murni imannya, dan juga dampak kepada orang lain, yakni menjadi percaya dan diselamatkan. Atau bagi yang sudah percaya, semakin diteguhkan, dikuatkan imannya. Inilah hal yang sangat indah jika kita sebagai orang percaya mengerjakan tugas bersaksi. Maka Tuhan memerintahkan itu supaya kita menjadi saksi-saksinya. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara semua yang telah menerima anugerah keselamatan Kristus? Apakah kita sudah mantap, sudah sungguh-sungguh percaya meskipun tidak melihat? Meskipun secara fisik kita tidak pernah melihat bentuknya Tuhan Yesus itu seperti apa, belegere Gusti Yesus iku kaya apa, seperti apa, kita tidak pernah melihat secara fisik. Apakah kita percaya? Dan kita bersyukur kalau kita percaya. Karena apa? Karena itu adalah anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga membuat kita menjadi percaya. Dan oleh karena itu mari kita tunjukkan, kita ekspresikan iman kita, percaya kita, sehingga menjadi pribadi yang bersaksi. Dengan cara apa kita bersaksi? Nah, kalau kita renungkan kehidupan iman, demikian juga bacaan sabda. Dua hal yang perlu kita lakukan sebagai kesaksian kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah. Ibadah itu adalah, kalau dalam PPA GKJ disebut, cara orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah berdasarkan keselamatan yang dialaminya. Jadi cara orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungannya, relasinya, persekutuannya dengan Allah dengan dasar keselamatan. Maka ini menjadi suatu hal yang harus
diekspresikan, ditunjukkan oleh setiap orang yang percaya. Ibadah. Ibadah tidak bisa dipisahkan dengan iman. Maka ibadah itu juga menjadi bagian kesaksian kita. Dan ibadah itu bisa kita lakukan baik secara komunal bersama-sama, bersama keluarga dalam persekutuan di rumah-rumah, atau ibadah di rumah-rumah, atau di gereja, ibadah bersama dengan liturgi, atau ibadah yang sifatnya pribadi, individual, yakni segala sikap perilaku kita yang diperbaharui oleh akal budi sehingga kita melakukan sikap tindakan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah juga ibadah. Ketika kita menjadi orang yang jujur, ketika kita menjadi orang yang benar, ketika kita menjadi orang yang peduli, yang mengasihi, yang berempati kepada orang-orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita mengunjungi panti asuhan, kita memberi bantuan kepada anak yatim piatu dan sebagainya, itu juga disebut ibadah yang bisa kita lakukan secara individual, pribadi. Sikap perilaku yang berkenan kepada Allah. Maka ini kesaksian. Ibadah juga kesaksian. Pribadi demikian juga bersama-sama sebagai sebuah komunitas kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudahkah kesaksian melalui ibadah itu kita lakukan? Baik ibadah liturgi bersama-sama, demikian juga ibadah yang sifatnya pribadi. Mari, bukan sekedar percaya di mulut, di bibir, bukan sekedar kita batin saja, tapi ekspresikan ibadahmu. Terlebih saat ini di mana kita merasakan krisis sosial, krisis ekonomi karena virus corona. Banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Dan karena itu juga tentu sulit untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Di sini kita dipanggil untuk bisa saling berbagi, saling menolong, saling membantu. Bukannya justru memanfaatkan kesempatan dengan mungkin kita menaikkan harga yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mumpung. Tentu bukan ibadah. Demikian juga ketika gereja-gereja mengadakan ibadah tanpa tatap muka, ibadah online atau di rumah-rumah, persekutuan pembinaan di rumah-rumah. Apakah kita juga setia melakukan? Tidak ada yang ngawasi, tidak ada pendetanya, tidak ada majelisnya. Pendetanya kan hanya dimonitor saja, apakah di gadget, HP atau di laptop, di TV gitu ya. Nah sehingga toh saya tidak ibadah, tidak ada yang tahu. Ingat bahwa ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis. Nah, disinilah sesungguhnya kita diajak untuk merefleksikan kemurnian iman kita, kesungguhan iman kita. Apakah sungguh-sungguh ibadah kita itu kita tujukan kepada Allah untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai ucapan syukur penyembahan kepada Allah, atau ternyata ibadah itu hanya sekedar rutinitas, sekedar kita pamer-pamerkan kepada teman, tetangga, sahabat. Dan itu juga berimbas bagaimana kita memberikan persembahan. Saudara yang terkasih, kemarin saya mengadakan rapat bersama dengan pendeta-pendeta seklasis. Salah satu sharing dalam rapat itu adalah
bagaimana persembahan di gereja. Yang menarik dari kesaksian, dari sharing itu adalah persembahan itu turun 50 sampai ada yang mengatakan 90%. Wow, saya tidak tahu apakah turunnya 50 sampai 90% itu karena memang kondisi krisis ekonomi yang mempengaruhi pendapatan dan karena itu juga persembahannya pasti menurun, atau karena jemaat tidak beribadah. Meskipun sarana online melalui apakah itu ibadah streaming atau rekaman dan sebagainya dilakukan, tapi masalahnya dilakukan atau tidak. Nah, ini menjadi refleksi di mana disinilah kita diingatkan tentang kemurnian iman kita, kesetiaan iman kita. Bagaimana ketika kita hanya berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, bentuk kesaksian kita adalah bagaimana dalam kehidupan kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup, kita tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Seperti yang dihadapi orang-orang percaya, jemaat perdana ketika surat Petrus ini ditujukan. Banyak pada waktu itu orang-orang Kristen jemaat yang menghadapi penganiayaan, menghadapi kesulitan, tekanan baik ekonomi, sosial, politik, bahkan juga berkaitan dengan keagamaan. Dan sebagai orang yang percaya, orang beriman, surat Petrus menyatakan supaya sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, kita tetap bersyukur dalam keadaan yang sulit seperti ini. Kita tetap memiliki pengharapan, kita tetap teguh dalam iman dan tetap melakukan cinta kasih. Karena disinilah sesungguhnya menjadi sarana proses untuk memurnikan iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Kalau hanya ada tantangan, masalah, kesulitan, pergumulan, kepahitan hidup, kemudian kita meninggalkan Tuhan, kita tidak percaya lagi, kita gampang kehilangan asa, semangat, bahkan akhirnya iman, maka sia-sia iman kita. Nah, justru inilah kesaksian kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, ancaman, tekanan, kita tetap bisa mengasihi, kita bisa tetap mengampuni, mendoakan baik orang-orang yang menjahati kita. Dalam kesulitan-kesulitan dan keterbatasan materi, kita masih bisa berbagi, kita masih bisa peduli kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Demikian juga ketika kita terancam karena iman kita dan kita tetap percaya, berpegang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah kesaksian di mana kita tetap menunjukkan iman, harapan, dan kasih. Saudara yang terkasih, kesaksian karena percaya bukan sekedar bagaimana kita menjelaskan Injil, bagaimana kita menceritakan tentang karya Tuhan Yesus, bagaimana kita menjelaskan isi kitab suci. Ini bagian yang ketiga. Kalau kita bisa melakukan itu, bersyukur. Tetapi untuk melakukan itu diperlukan studi yang mendalam, studi yang lebih. Karena memahami, mengetahui isi kitab suci itu tidak mudah. Maka perlu belajar
teologi yang sungguh-sungguh supaya kita tidak tersesat, tidak disesatkan, dan tidak menyesatkan. Sehingga kesaksian kita benar berdasarkan iman yang sungguh kita percayai dan kita pahami. Disitulah kita membagikan, dan kita percaya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan di Minggu Paskah yang kedua ini, karena sungguh Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah menang atas kuasa dosa dan maut. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita orang berdosa, menerima anugerah pengampunannya. Dan oleh karena itu mari kita percaya dan kita terus bersaksi bagi Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, kembali bersama jemaat kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh percaya sampai saat ini kepada Tuhan yang telah hadir di bumi dalam Kristus Yesus Anak Allah, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kami boleh percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa dan bangkit kembali dalam kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Sungguh kami berbahagia, meskipun saat ini kami tidak melihat secara fisik, tetapi kami boleh percaya. Semua bukan karena kehebatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap berpegang teguh dengan syukur dan sukacita di dalam iman, dan mampukan kami untuk bersaksi sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu, karena Engkau Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik, sakit, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga imannya yang masih ragu, belum mantap, Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan. Yang lama undur dari hadapan Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan Engkau
Engkau juga ketuk hatinya sehingga saudara-saudara kami boleh tetap percaya dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga segala pergumulan masalah hidup dapat kami hadapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Kristus yang memberikan kekuatan. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Maka mampukan kami untuk tetap terus bersekutu dengan Allah. Bapa, kami serahkan pergumulan hidup keluarga kami kepadamu. Engkau berkati sehingga kami hidup dalam damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, relasi komunikasi di antara anggota keluarga terjalin dengan baik dan indah. Keluarga boleh saling mengasihi dan saling menolong. Sebagai gereja-gereja kecil sehingga keluarga kami pun juga boleh ambil bagian dalam kesaksian karena percaya kami ke dalam Tuhan. Kami mohon Engkau juga mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami, khususnya di tengah-tengah krisis karena COVID-19, sehingga kami tetap mencukupi kebutuhan. Dan jikalau ada yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, Tuhan juga menolong supaya mampu mengerjakan usaha-usaha yang boleh mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya, ataupun boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Anak-anak yang harus belajar di rumah, kiranya Tuhan juga tetap menolong, menyertai sehingga tetap boleh bertumbuh berkembang dengan kepandaian, kecerdasan, kemajuan intelektualnya sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh berhasil. Lindungi keluarga kami dari yang jahat dan dari segala mara bahaya, khususnya sakit penyakit, virus, corona, sehingga kami tetap bisa menjaga diri dengan berperilaku tertib, bersih, dan tetap mampu menjaga jarak satu dengan yang lain, sehingga kami boleh berperan memenuhi himbauan pemerintah. Untuk itu kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, juga masyarakat Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia. Berkati supaya dalam krisis yang terjadi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kiranya justru kami semakin mengasihi dan takut akan Allah, sehingga kami juga boleh peduli satu dengan yang lain sesama manusia, meskipun berbeda-beda bangsa, agama, politik, budaya. Kiranya peristiwa krisis ini pun juga kami boleh ambil positif untuk kehidupan kami umat manusia dan bumi ini supaya semakin lebih baik dan takut akan Allah. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja dan khususnya GKJ Kerapia, berkatilah supaya kami tetap hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Setiap program gereja kami serahkan kepadamu, kiranya apa yang kami lakukan dalam keterbatasan karena krisis, kami boleh tetap melayani Tuhan, menjadi berkat, dan warga jemaat boleh tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Demikianlah ucapan syukur dan permohonan kami. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan nyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan yang didasarkan pada firman Tuhan dari Mazmur 96. Kita baca ayat yang ke-8 dan ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan dua hal mengenai persembahan. Yang pertama, bahwa persembahan yang sudah terkumpul bisa diserahkan, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada majelis blok, atau dibawa ke gereja, dimasukkan di kotak persembahan yang sudah tersedia di depan pintu konsistori, atau juga bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di monitor. Yang kedua, mengenai pengumpulan celengan aksi puasa, bahwa celengan aksi puasa mulai dikumpulkan minggu tanggal 19 April. Terima kasih yang sudah mengumpulkan sebelumnya. Pengumpulannya bisa tetap dimasukkan ke dalam celengan dan dibawa ke gereja, diserahkan kepada petugas ataupun dititipkan kepada Bapak dan Ibu Nur. Kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi celengan aksi puasa, dititipkan kepada majelis blok ataupun dibawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Marilah kita kumpulkan persembahan kita pada ibadah ini dengan diiringi nyanyian syukur Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini dalam doa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa krisis ini, Tuhan masih tetap memberkati kehidupan kami. Melalui pekerjaan kami, Tuhan memberikan penghasilan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kembali berkat itu kepada Tuhan dalam ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Baik persembahan bulanan, persembahan mingguan ataupun istimewa, atau juga aksi celengan puasa kami Tuhan. Berkati, sucikan dan terimalah persembahan ini menjadi sarana bagi kami untuk melaksanakan pelayanan di jemaat-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk dapat mengelola persembahan ini. Dan berkati kami semua bila kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami di dalam kami melaksanakan ibadah dan menyerahkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengutusan dan mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, yang karena anugerah-Nya percaya kepada Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberkati saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 427 bait kedua, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan
Tuhan